Kepo Lovers, di tanggal 6 Juli 1925, seorang pengacara bernama Thomas Blackwelder dibangunkan oleh sebuah ketukan pintu. Ketika dia membukanya, ternyata itu adalah tetangganya James Pink Chaffin yang terlihat agak bingung. Chaffin mengajak dia pergi bersamanya ke rumah saudaranya. Dia perlu menemukan sesuatu di rumah itu dan dia meminta pengacara untuk menjadi saksi. Thomas agak terkejut. Dia pun mengatakan jika harus memberitahunya tentang hal ini sebelumnya. Chaffin mengotot dengan menatap mata Thomas dan berkata bahwa di sana ada surat wasiat yang ditulis oleh ayahnya dan itu tersembunyi di dalam Alkitab tua. Thomas yang masih terheran-heran bertanya, "Bagaimana kamu bisa tahu itu? Ayahmu telah meninggal hampir 4 tahun lalu." Chaffin kembali berkata kalau ayahnya memberitahunya tadi malam. Lalu apa yang sebenarnya terjadi, Kepo Lovers? Ayah Chaffin sudah meninggal. Cerita hantu tersebut menjadi salah satu yang paling terkenal di Amerika Serikat. Beberapa orang yang mendengarnya menganggap hantu adalah hal yang nyata. Seorang ayah yang meninggal itu bernama James L. Chaffin dari Monksville. Dia adalah seorang petani dari Carolina Utara yang bekerja keras selama bertahun-tahun sehingga bisa memiliki tanah dan properti. Sayangnya pada tahun 1921, ia mengalami kecelakaan dan kemudian meninggal. Anehnya bagi sebagian orang, semua yang ada di dalam wasiatnya ditujukan untuk salah satu dari 4 putranya, yaitu Marshall. Surat wasiat itu tertulis di tahun 1905. Marshall bisa dibilang sebagai anak kesayangan dari Mr. Chaffin, sehingga hal tersebut membuat putra-putra lainnya, Abner, John, dan James Jr. sedikit kesal. Meski demikian, mereka tidak menentang keinginan itu. Pada akhirnya, Marshall dan istrinya mendapatkan segalanya. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Surat wasiat kedua. Kemudian di tahun 1925, James mengatakan bahwa dia mulai bermimpi gila yang sepertinya nampak begitu nyata. Dalam mimpi itu ayahnya datang kepadanya dan mengatakan bahwa dia telah menulis surat wasiat kedua dan menyembunyikannya. Dalam wasiat tersebut dia meninggalkan segalanya kepada semua putranya. James kemudian berkata, "Saya sangat yakin bahwa arwah ayahku telah mengunjungiku untuk menjelaskan beberapa kesalahan." Hantu ayahnya menyuruhnya untuk melihat ke dalam mantel tua yang dia kenakan ketika datang kepadanya dalam bentuk hantu. James dan pengacara pergi ke rumah Marshall. Tempat mantel itu disimpan ada di loteng. Di salah satu sakunya terdapat catatan yang berbunyi, "Baca Kejadian pasal 27 dalam Alkitab tua ayahku." Ketika mereka menemukan Alkitab, di pasal itu ada 2 halaman yang telah dilipat menjadi 1. Di dalam halaman-halaman itu ada surat wasiat. Surat itu tertanggal 16 Januari 1919 dan berbunyi, "Saya ingin setelah tubuhku dikubur dengan layak, harta kecilku dibagi rata antara keempat anakku. Rumah, real estate harus dibagi rata kepada anak-anakku." Surat wasiat dibawa ke pengadilan. Kasus ini bahkan dibawa ke pengadilan karena harus memutuskan apakah wasiat itu memang benar adanya, Kepo Lovers. Selama persidangan, orang-orang terkejut mendengar cerita James tentang hantu. Seorang hakim kemudian memutuskan bahwa wasiat kedua adalah sah. Tetapi yang masih menjadi pertanyaan, mengapa sang ayah membuat semacam teka-teki untuk diselesaikan? Mengapa tidak memberitahu James di mana surat wasiat itu secara langsung? Itulah yang sebagian masyarakat skeptis bertanya.
Dan itulah yang juga dilakukan oleh Society for Physical. Penelitian bertanya, kapan mereka menangani kasus ini? Kita semua mungkin berasumsi bahwa James dan saudara-saudaranya mengarang rencana yang rumit ini. Bahkan mereka berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menyalin tanda tangan ayahnya. Mereka kemudian menunggu waktu yang tepat untuk menyembunyikan catatan di saku dan meletakkan surat wasiat di antara halaman-halaman Alkitab yang compang-camping. Tapi setidaknya cerita ini berhasil bikin bulu kuduk berdiri ya K-Lovers. Beberapa dari kita mungkin percaya tentang keberadaan hantu. Percaya kalau hantu benar-benar ada. Bahasan soal hantu memang selalu menjadi perdebatan dari tahun ke tahun. Kebanyakan orang Amerika Serikat percaya dengan adanya hantu, dengan hasil penelitian 40-50%. Hasil jajak pendapat soal hantu. Jajak pendapat yang dilakukan oleh YouGov Amerika 2019 mengatakan bahwa 45% orang percaya pada setan dan hanya 13% peserta yang percaya adanya vampir. Jajak pendapat YouGov di Inggris mengatakan 34% dari orang di sana percaya pada hantu. 9% orang yang menjawab mengatakan bahwa mereka akan benar-benar percaya jika bisa berkomunikasi secara langsung dengan hantu tersebut. Ini adalah angka yang cukup tinggi K-Lovers. Tapi coba deh tanya ke orang-orang Asia. Pasti hampir semuanya percaya dengan keberadaan hantu. Dan bahkan mengatakan bahwa hantu akan membuat lutut orang gemetar. Para skeptis yang melihat ini seakan berpikir, mengapa orang-orang ini percaya pada hal-hal yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah atau sains? Apakah mereka juga percaya pada peri gigi dan goblin? Ya, sejak awal manusia telah melakukan banyak hal dan percaya pada sesuatu yang tidak ilmiah. Mungkin jika pria seperti James muncul di pengadilan Amerika zaman seperti sekarang ini dan mengklaim telah berbicara dengan penampakan ayahnya yang sudah meninggal, dia bakalan viral banget ya K-Lovers.